Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh yang memerdekakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang roh yang memerdekakan. Sebagaimana yang tertulis dalam nats ini, kita boleh belajar. Yang pertama, Paulus mengingatkan jemaat yang di Korintus. Ini merupakan suratnya yang kedua yang disampaikan, pengajaran yang diberikan kepada jemaat di Korintus, yaitu sebab Tuhan adalah roh. Benar, dia Tuhan adalah roh. Dan dilanjutkan lagi, di mana ada roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal yang dapat kita pelajari dari nats ini, bahwa pernyataan Tuhan adalah roh itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mengingatkan mereka akan eksistensi Allah di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika roh Allah sudah memerdekakan kita, maka apa yang akan terjadi atas hidup kita sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, hidup kita akan menjadi bebas dari kungkungan dosa. Roh yang memerdekakan itu adalah roh yang membebaskan kita dari kutuk dosa, dari kungkungan dosa, sehingga kita dibebaskan. Kita diampuni atas segala kesalahan kita, dan kita menjadi manusia yang merdeka. Lalu selanjutnya, pekerjaan roh yang memerdekakan itu adalah hidup kita bebas dari ketakutan. Kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang takut. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita, menyertai hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya, pekerjaan roh yang memerdekakan itu adalah hidup kita senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menuntun hidup kita, maka dia terus bekerja, berkarya atas hidup kita. William Blake, seorang penyair Inggris, berkata, "Saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui hidup saya." Artinya, Roh Kudus yang bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Jika ada sesuatu yang spektakuler terjadi di dalam dan melalui hidup kita, atau kita berdoa kepada orang lain dan orang itu mengalami yang namanya mukjizat, maka bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja atas doa kita, atas permohonan kita yang kita naikkan agar kita diberkati atau orang lain diberkati, sehingga terjadilah yang namanya mukjizat. Itu semua atas pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus tidak pernah diam. Diam adalah penganiayaan terbesar. Orang-orang kudus tidak pernah diam. Itu pernyataan dari Blaise Pascal, seorang ahli matematika. Roh Kudus tidak pernah diam. Dia terus bekerja sampai hari ini, menuntun kita, memberkati hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus juga bekerja dalam sepanjang perjalanan hidup kita, bekerja, berkarya, melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita biarkan Roh Kudus terus berkarya atas hidup kita, mengingatkan kita akan kesalahan kita. Jika kita berbuat salah, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita.
lalu menginsafkan kita dari segala dosa kita. Ketika kita berbuat dosa pelanggaran, ada Roh Kudus yang menginsafkan kita, sehingga kita memiliki hati untuk mau bertobat dan berubah. Lalu biarkan Roh Kudus yang menuntun kita dalam berkarya, serta biarkan Dia terus memerdekakan hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus mengizinkan Engkau, Roh Kudus, bekerja dalam hidup kami, mengingat kami akan segala kesalahan kami, menginsafkan kami dari segala dosa kami, dan menuntun kami kepada ke jalan kebenaran. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.